Gaji bulanan 500.000. Termasuk makan dan tempat tinggal, untuk merawat seorang anak berusia 4 tahun, 500.000. Bukan 5.000, bukan 50.000, tapi 500.000. 3 hari yang lalu, aku diusir dari rumah pengantin oleh tunanganku, Zhou Zixuan. Di kantongku hanya tersisa 300 yuan. Suan, aku akan menikah dengan kakakmu. Pindah saja. Adikku, terima kasih sudah menghangatkan tempat tidur untuk kakakmu. Wan, setelah kakakmu menikah, mas kawin yang diberikan keluarga Zhou bisa menyelamatkanmu ibu. Tolong berikan saja. Berikan tunanganmu. Berikan rumah pengantin. Berikan harga dirimu. Pada akhirnya, mereka tidak memberikan sepeser pun untuk ibu. Jadi sekarang aku butuh uang. Banyak sekali uang. Halo, ini pusat layanan rumah tangga Lu. Apakah Anda melamar posisi pengasuh tinggal dengan gaji bulanan 500.000? Ya, berapa usia Anda? 24 tahun, pendidikan, magister kedokteran klinis Universitas Jinbei. Keahlian, psikologi anak. Silakan datang besok pagi pukul 10 ke gerbang utama Yinghu Mountain Villa. Akan ada yang menjemput Anda. Ini bukan perumahan biasa. Ini sebuah gunung. Di atas gunung hanya ada satu bangunan. Tunggu, menyebutnya bangunan. Terlalu merendahkan. Seharusnya disebut villa. Nona Su, silakan ikuti saya. Tuan Lu saat ini tidak di rumah. Anda bisa bertemu dulu dengan Tuan Muda. Nian, ini pengasuh baru. Tuan Muda tidak pernah bicara sampai usia 3 tahun. Baru tahun lalu dia mengucapkan kalimat pertamanya. Tapi sampai sekarang dia hanya sesekali berkata beberapa kata kepada Tuan Lu, pengasuh sebelumnya, yang paling lama bertahan hanya seminggu. Mengapa mereka pergi? Tuan Muda kecil agak sulit diajak bergaul. Kastil yang Anda bangun sangat indah. Nona Su, Anda adalah orang pertama yang tidak dilempari barang oleh Tuan Muda kecil. Apakah melempar balok-balok tidak dihitung? Pengasuh sebelumnya dilempari vas bunga. Baiklah, sepertinya 500.000 yuan ini tidak diambil sia-sia. Tuan Lu akan pulang malam. Nanti dia akan melakukan wawancara sendiri denganmu. Sebelum itu, kamu bisa mulai mengenal lingkungan di sini. Nona Su, Tuan Lu sudah pulang. Orang ini benar-benar tampan sekali. Tinggi, kurus, bahu lebar, kaki panjang. Wajahnya dingin seperti cahaya bulan di gunung salju. Kamu yang baru datang, kan? Panggil aku Suwan. Pendidikan, magister kedokteran klinis dari Universitas Jinbei. Kenapa mau jadi pengasuh? Keadaan Nian sudah dijelaskan oleh kepala rumah tangga. Dia bilang 8 pengasuh sebelumnya paling lama bertahan 7 hari. Menurutmu, berapa lama kamu bisa bertahan? Tidak tahu. Tapi sore ini dia tidak melempar vas ke arahku. Kau membuatnya meletakkan balok-balok mainan dengan sukarela. Masa percobaan 1 bulan. Aturan-aturannya akan dijelaskan oleh pengurus rumah tangga. Jadwal harian Nian tidak boleh diubah. Dia tidak suka disentuh oleh orang asing. Jangan memaksanya berbicara. Satu lagi. Jangan naik ke lantai 3. Mengerti? Kau boleh pergi, Tuan Lu. Nona Su ini memang tenang. Biaya pengobatan ibu harus dibayar 120.000 besok. Tuan Lu sudah bilang. Mulai hari pertama masa percobaan, gaji dihitung harian. Besok akan kucairkan. Gaji hari pertama dihitung berdasarkan gaji bulanan 500.000. Jadi 16.666 yuan. Cukup untuk bertahan hidup dulu. Selamat malam. Cuaca hari ini benar-benar bagus. Ada kabut di atas danau. Sudah sarapan? Apa yang kamu lihat?
Dia bicara. Baca lagi beberapa informasi tentang pengobatan. Siapa yang sakit? Ibuku, aku tidak punya ibu. Kalau nanti kamu merasa tidak enak badan, bisa bilang padaku. Aku pernah belajar cara mengobati. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Nona Su, tuan muda biasanya hanya mau makan 2 suap saat sarapan. Hari ini dia makan 1 bungkus mie. Hei, Suwan. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Aku selalu punya nomormu. Suwan, aku mencarimu untuk urusan serius. Aku tidak punya urusan serius denganmu. Apakah uang rawat inap ibumu hampir habis? Dari mana kamu tahu? Ayahmu yang memberitahuku. Dia bilang kamu sekarang menanggung semuanya. Sendirian, bahkan tidak punya tempat tinggal. Suwan, kami bisa membantumu membayar biaya pengobatan ibumu. Syaratnya, kamu harus menjadi pendamping pengantin Wan King. Apa yang kamu katakan? Kami akan menikah bulan depan menikah. Wan Xing bilang ingin kamu jadi pendamping pengantin. Kamu juga tahu kalian kan saudara. Orang luar juga bakal lihat bagus. Kalian pakai tanggal pernikahanku. Perencanaan pernikahanku, gaun pengantinku. Sekarang mau pakai. Aku juga, jangan bicara kasar begitu padaku. Ini juga menguntungkan buatmu. Biaya operasi ibumu kami tanggung semua. Zhou Zixuan, apa kamu pikir aku gampang ditindas? Pergi, aku kesal. Anak ini punya kemampuan mengamati yang menakutkan. Sudahlah, lanjutkan menggambarmu. Nona Suwan, biaya perawatan ibu Anda harus dibayarkan sebelum pukul 5 sore hari ini. Jika tidak, kami terpaksa menunda sebagian perawatan. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bagaimana dengan 120.000? Biaya perawatan ibu masih kurang 100.000. Nona Su. Ada apa? Tuan Lu meminta saya menyampaikan kepada Anda bahwa gaji Anda sudah dibayarkan di muka selama 1 bulan ke rekening Anda. Tuan Lu mengatakan ini adalah pinjaman, bukan sedekah. Setelah dipotong, akan diselesaikan per bulan. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Tuan Lu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yang penting jaga Nian-Nian dengan baik. Wan, dari mana uangnya? Aku sudah dapat pekerjaan. Gajinya tinggi. Ibu, jangan khawatir. Pekerjaan apa? Merawat seorang anak kecil. Wan, ayahmu sudah datang. Untuk apa? Dia datang, dia bilang Wan Xing akan menikah. Dia menyuruhku jangan menyimpan dendam. Dia juga bilang kalau kamu mau jadi pendamping pengantin, mereka akan menanggung biaya operasi. Ibu, biaya operasinya sudah kubayar, tidak perlu uang mereka. Itu ibu aku tidak membebanimu. Kamu tidak membebani, kamu fokus saja pada pemulihanmu. Urusan lain serahkan padaku. Adik, kenapa kamu di sini? Aku datang menjenguk ibu. Aku dan Zixuan juga datang menjenguk bibi. Kebetulan bertemu denganmu. Oh ya, adik, Zixuan sudah memberitahumu soal menjadi pendamping pengantin, kan? Bagaimana pertimbangannya? Tidak mau. Adik, jangan pelit begitu. Aku dan Zixuan benar-benar saling mencintai. Kamu tidak bisa terus-terusan membenciku. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak tertarik. Wan Xing bermaksud baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Kamu dan kakakku tidur di ranjang pengantin kami. Menikah dengan gaun pengantin yang aku pesan. Sekarang malah mau aku jadi pendamping pengantin sambil tersenyum memberimu ucapan selamat. Zhou Zixuan, apa kamu gila? Sudahlah, semoga kalian bahagia selamanya. Suan, jangan sombong. Kamu pikir bisa menemukan yang lebih baik dari Zixuan? Lihat saja, sekarang kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Nona Yinghu Suang, apakah kamu yakin tidak salah melaporkan tempat itu? Itu kan perkebunan pribadi. Keluarga Lu, tidak salah, Anda dari keluarga Lu. Saya pengasuh keluarga Lu. Tuan muda sudah tidur. Bu, saya juga bisa dibutuhkan orang lain. Suatu hari, seekor bebek kecil pergi bermain. Sambil berjalan-jalan, dia sampai di tepi sungai kecil. Apakah dia bisa berenang? Menurutmu? Ajari dia. Kalau begitu, kamu yang ajari dia cara berenang. Tuan muda akhirnya mau bicara. Nona Su, tuan muda terakhir kali bicara sebanyak ini banyak. 2 tahun yang lalu. Ayah. Apakah aku baik hari ini? Bibi mengajarku membangun jembatan. Bagus, suruh dapur tambahkan 1 hidangan lagi. Nona Su, makanlah bersama kami malam ini. Apa pekerjaanmu sebelumnya? Magang di sebuah klinik. Mengapa tidak dilanjutkan? Kliniknya tutup. Nian-Nian besok akan menjalani pemeriksaan. Kamu ikut juga, pemeriksaan apa? Kelas perkembangan anak. Dia harus pergi setiap bulan. Baiklah, Nian-Nian bukan tidak bisa bicara. Sebenarnya dia hanya butuh seseorang yang sabar menemaninya.
Nian datang mengunjungi Paman Lin hari ini ya? Ini. Nyonya Suan, pengasuh Nian. Kamu tidak terlihat seperti pengasuh. Apakah ada standar penampilan untuk pengasuh? Ayo, Nian, biarkan Paman Lin melihatmu. Indikator fisik Nian normal, tapi kemampuan sosial dan perkembangan bahasanya masih kurang. Saya sarankan untuk menambah latihan interaksi. Tapi sebelumnya dia menolak semua orang asing. Kamu pengasuh keberapa baginya? Yang ke-9, 8 sebelumnya sudah saya temui. Tidak ada satupun yang bisa membuat Nian. Apakah Anda pernah belajar psikologi anak? Saya mengambil jurusan itu sebagai mata kuliah tambahan di Universitas Jinbei. Siapa pembimbing Anda? Profesor Chen Shouzeng. Murid terakhir Profesor Chen Shouzeng. Itu loh, yang mendapat hadiah utama di kompetisi penulisan esai nasional untuk anak perempuan. Suan, ya, saya sudah membaca tesis Anda. Ditulis dengan sangat baik. Bagaimana perjalanan hidup Anda? Dr. Lin, bisakah Anda mengirimkan laporan detail Nian kepada saya? Saya ingin menyusun beberapa rencana interaksi yang spesifik. Tentu saja bisa. Nona Su, Nian beruntung bisa bertemu denganmu. Ada apa dengan Bibi? Apakah kamu masih di sini besok? Ya. Nona Su, sore ini Tuan Lu akan kedatangan tamu. Tolong bawa Tuan Muda ke lantai 2 saja. Tamu apa? Nyonya Lu, bukankah Tuan Lu sudah bercerai? Ibu kandung Tuan Muda. Bukankah Ibu Nian bilang dia tidak punya ibu? Saya tidak bisa menjelaskan detailnya. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, jangan biarkan Tuan Muda turun. Bibi, dia sudah datang. Nian, kamu tidak mau bertemu dengannya, kan? Kalau begitu, jangan bertemu. Kita lanjutkan menggambar. Ah, Nian mana? Suruh dia turun, aku mau bertemu dengannya. Kamu tidak punya hak itu. Aku ibunya. Kamu sudah menyerahkan hak asuh saat Nian berusia 6 bulan. Lin Yishan, apa yang sebenarnya kamu inginkan di sini? Lin Yishan, ya, aku ingat. Bibi, jangan pergi. Pergi atau tidak. Lin Yishan sudah datang. Dia mau uang. Dia selalu minta uang. Nian sangat takut. Aku tahu dia gemetar sepanjang hari ini. Aku tidak tahu cara mengatasinya. Kamu sudah capek hari ini. Nian bukan tidak bisa bicara. Dia hanya takut. Yang dia takuti bukan orang asing, tapi ditinggalkan. Wan. Ada apa? Pernikahan kakakmu dijadwalkan tanggal 15 bulan depan. Kamu mau datang atau tidak? Tidak mau. Kenapa kamu begitu keras kepala, anak ini? Wan King adalah kakakmu. Dia adalah beban yang dibawa istrimu, bukan kakakku. Suan, bagaimana kamu bicara begitu? Ibumu ditinggalkan karaktermu yang seperti ini. Yang membuatnya ditinggalkan olehmu. Su Jiangwo, ibuku sekarang terbaring di rumah sakit. Kamu belum pernah mengeluarkan sepeser pun. Apa hakmu bicara padaku? Aku mana punya uang? Kamu juga tahu keadaan rumah tangga kita. Rumah tangga kita tidak punya uang. Su Wanxing, uang untuk porsennya itu datang begitu saja. Itu dibeli oleh Zixuan untuknya. Itu lebih baik, menggunakan uangku. Uang tunangan, mengendarai mobil itu ke hadapanku untuk pamer. Keluargamu menghargai aku. Akankah kamu datang atau tidak? Jika tidak, biaya operasi ibumu akan kubayar. Sendiri, jangan repot-repot memikirkannya. Ayahmu. Ya, hubungan kami tidak baik. Tidak apa-apa, aku bermaksud ganda. Bahkan jika menjawab pertanyaannya, aku akan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara aku dan ayahku. Pengurus rumah tangga kemudian memberitahuku bahwa Lu Jingchen tidak pernah makan permen. Dia menduga permen di laci itu disiapkan untuk Nian, tapi Nian tidak suka merek itu. Jadi permen itu tetap di sana. Hari ke-7, aku resmi lulus masa percobaan minggu pertama. Pengurus rumah tangga berkata, tidak ada pengasuh sebelumnya yang bertahan lebih dari 7 hari. Aku yang pertama. Ayah dan bibi hari ini mengajari aku melipat seekor kelinci. Bagus. Bibi, suruh ayah juga melipat satu. Ayahmu pasti sibuk, aku tidak sibuk. Hahaha. Ayah kelinci dan bayi kelinci. Bibi juga melipat satu keluarga kelinci. Nian sudah tidur. Hari ini dia tertawa beberapa kali. Suan, ya, masa percobaanmu kurang dari sebulan lagi. Mulai besok kamu resmi diangkat. Gaji bulanan naik jadi 600.000. 600.000 gaji bulanan, 600.000. Biaya operasi ibu saya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Perubahan Nian terlihat jelas. Dia mulai berbicara dengan pengasuh secara sukarela. Dia mulai mau keluar rumah. Dia bahkan mulai memanggil saya, Onti main-main. Bukan, Onti. Nona Lu, saya sudah bekerja di keluarga Lu selama 15 tahun. Belum pernah melihat Tuan Lu pulang-pulang. Mungkin karena belakangan ini pekerjaannya tidak terlalu sibuk. Adik, undangan sudah dicetak, ada namamu di sana.
Loh, pengiring pengantin sudah disiapkan untukmu. Oh ya, ku dengar kamu jadi pengasuh anak orang. Hahaha, lulusan Magister Universitas Jinbei jadi pengasuh anak. Kamu benar-benar membanggakan keluarga Su. Kamu diam, apa karena merasa bersalah? Sudahlah, kasihan kamu sendirian di luar sana. Datanglah ke pernikahan nanti. Aku suruh Zixuan membungkuskanmu amplop merah. Ada apa? Di sana ada bunga. Bisa menusuk tangan. Iya, barang yang indah kadang bisa menyakiti. Ya sudah, lihat saja tanpa memetiknya. Kamu lebih pintar dari banyak orang dewasa. Nona Su, ada orang di gerbang perkebunan yang ingin bertemu kamu. Siapa? Seorang wanita. Katanya kakakmu. Su Wanxing sudah sampai di sini. Aku keluar sebentar. Tolong jaga Nian Nian. Adik, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ayah yang memberitahuku. Katanya kamu jadi pengasuh di Yinghu Mountain Villa. Su Jiangwo. Seharusnya aku memberitahu ibu alamatnya sejak awal. Seharusnya. Aku tidak memberitahunya sepatah kata pun apa yang kamu lakukan. Di sini, aku datang untuk menjengukmu. Tempat ini cukup megah. Siapa majikanmu? Dia sangat dermawan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bicara begitu, adik. Aku benar-benar ingin kamu menjadi pendamping pengantin perempuanku. Bayangkan saja. Pada hari pernikahan, semua tamu yang datang adalah orang-orang terkenal di Beijing Utara. Siapa tahu mereka bisa memperkenalkanmu pada pasangan yang baik. Itu lebih baik daripada menjadi pengasuh, kan? Su Wanxing, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku hanya ingin kamu datang. Tidak mungkin. Kamu bisa pergi. Su, jangan memaksa. Ayah sudah bilang padamu. Kalau kamu tidak datang, biaya operasi ibumu. Biaya operasi ibuku aku bayar sendiri. Dengan apa kalian mengancamku? Dari mana uangmu? Gajiku. Menjadi pengasuh bisa dapat berapa banyak uang? Lebih banyak dari yang diberikan pria yang kamu rebut dariku. Suan, apa maksudmu? Apa? Maksudku, kamu tahu sendiri, kamar, pengantin, gaun, pengantin, dan tunanganku. Kamu mengambil semuanya satu persatu. Kenapa saat mengambilnya kamu tidak bertanya apa maksudnya? Zhou Zixuan memiliku sendiri. Ya, kalau begitu, kenapa kamu datang mencariku? Apakah kamu merasa bersalah? Suan, jangan sombong. Kamu pikir jadi pengasuh di sini itu hebat? Kamu hanyalah seorang pelayan. Pelayan lebih baik daripada pencuri. Nona Su. Maaf, siapa Anda? Ini adalah kediaman pribadi keluarga. Lu, orang luar dilarang masuk. Saya kakak Suan. Keluarga Lu hanya mengenal Nona Suan. Jika Anda tidak punya janji, silakan pergi. Ada orang yang mengganggu di gerbang utama. Suan, kamu hanya seorang pengasuh, tapi menyuruh kepala rumah tangga mengusirku. Suan, ingat baik-baik. Jika kamu tidak datang di hari pernikahan, aku akan membuat seluruh orang di Jingmei tahu bahwa kamu hanyalah seorang yang ditinggalkan dan malang. Nona Su, apakah Anda ingin memberitahu Tuan Lu? Jika orang ini datang lagi, tidak perlu repot-repot memanggil Tuan Lu, dia tidak akan berani lagi. Tapi yang tidak aku ketahui adalah, kamera pengawas di perkebunan terhubung secara online. Lu Jingchen sudah melihat seluruh kejadian dari kantor perusahaannya. Malam itu dia pulang tanpa berkata apa-apa. Minum sedikit, lalu tidur. Pria ini agak berbeda. Sangat dingin, tapi dinginnya membuat orang merasa hangat. Perasaan yang sangat kontradiktif. Suan, apakah kamu bekerja sebagai pengasuh untuk Lu Jingchen di Yinghu Mountain Villa? Bagaimana kamu tahu? Wan Bai sudah memeriksanya. Lu Jingchen adalah presiden grup Lu. Suan, kamu berani benar-benar besar, ya? Jadi pengasuh orang terkaya di Jinbei. Apa urusanmu? Tentu saja ada urusannya. Suan, aku saranin kamu sadar diri aja. Orang kaya Lu Jingchen itu bukan tipe yang bisa kamu dekati. Kamu tinggal jadi pengasuh aja dengan patuh. Jangan punya pikiran yang gak seharusnya. Pikiran apa? Jangan pura-pura. Gaji 500.000 per bulan. Kamu pikir dia suka apa dari kamu? Zhou Zixuan, kamu cemburu atau cuma mau cari masalah? Kamu, saat kita putus, kamu bilang dengan jelas. Kita tidak ada hubungan lagi. Sekarang kenapa kamu peduli di mana aku bekerja atau jadi pengasuh siapa? Aku bermaksud baik. Simpan kebaikanmu itu untuk pengantinmu saja. Aku tidak butuh. Sehari-hari berganti-ganti. Suan, jauhi Lu Jingchen. Apa urusanmu? Lu Jingchen adalah jomblo kaya raya di Beijing Utara. Kamu, seorang pengasuh, jangan sombong. Apa kamu takut suamimu kalah dari majikanku? Suan, tunggu saja. Suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Ini. Bukankah ini Suan? Zheng Wei. Sahabat Su Wanxing. Juga istri mitra di perusahaan Zhou Zixuan. Suan, sudah lama tidak bertemu. Anak siapa ini? Itu bukan urusanmu. Temperamennya cukup besar. Dengar dari Wanxing, kamu jadi pengasuh anak orang. Lulusan Universitas Jinbei yang lulus dengan nilai tinggi, tapi malah mengasuh anak orang. Ada masalah? Tidak ada, hanya saja aku merasa sayang. Dulu kamu kan diakui sebagai wanita berbakat di lingkaran kami. Sekarang jadi begini. Lebih baik daripada sampai mencuri tunangan orang. Tidak ada artinya.
Tunggu, Suwan. Kamu pikir kamu masih Suwan yang dulu? Sekarang kamu cuma pengasuh. Apa hakmu bersikap sombong di depanku? Pengasuh? Ya, pengasuh. Cuma pelayan. Aku mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluargaku. Panggil orang. Lalu, apa sebutan untuk orang yang membeli tas dengan uang pria? Nona Lu. Asisten Sing, Tuan Lu menyuruh saya menjemput Anda dan Tuan Muda. Ada masalah? Anda orang dari grup Lu. Nona Su, mobilnya ada di bawah. Silakan. Dia sedang menjadi pengasuh untuk orang-orang grup Lu. Grup Lu. Nona Su. Tuan Lu menyuruh saya menyampaikan ini. Jika ada yang menyulitkan Anda, hubungi saya langsung. Terima kasih, ini perintah Tuan Lu. Mobil perkebunan sudah keluar. Tuan akan meminta saya memantau rute secara jarak jauh, untuk pertimbangan keamanan. Bibi Wen-Wen, saya mau naik ke atas untuk menggambar. Suwan Wan King menyuruh saya menyampaikan ini kepada Anda. Pada hari pernikahan, dia akan mengumumkan di tempat bahwa Anda dipecat. Dia sudah menghubungi rekan-rekan Anda di klinik sebelumnya. Nanti, seluruh orang di Beijing Utara akan tahu bahwa Anda diusir oleh pembimbing dan ditinggalkan oleh tunangan Anda. Jika Anda tidak ingin malu, datanglah dengan patuh sebagai pengiring pengantin. Zhou Zixuan marah, tentu saja marah. Hanya saja tidak layak membuang setengah emosi orang seperti ini. Membuang setengah emosi. Tapi aku tahu, masalah ini tidak akan berakhir sesederhana itu. Apapun yang aku miliki, dia ingin merebutnya. Jika tidak bisa merebut, dia akan menghancurkannya. Nona, tolong tunggu sebentar. Lu Jingchen. Lu Jingchen. Nian, jangan takut. Lihat aku. Dia ingin membawaku pergi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Dia akan melakukannya. Dia pernah mengatakan akan membawaku pergi. Lalu membuangku di pinggir jalan. Nian, dengarkan aku. Kamu aman di sini. Aku di sini, ayah juga di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Nian, jangan takut. Jangan takut pada Lu Jingchen. Aku ingin bertemu Nian. Pengadilan telah memberikan hak kunjungan padaku. Hak kunjunganmu sudah dicabut. Lin Yishan, jangan paksa aku. Kamu yang mencabutnya, apa hakmu? Kamu meninggalkan seorang bayi berusia 6 bulan sendirian di mal selama 3 jam. Apakah kamu pantas mendapat hak kunjungan? Itu kecelakaan. Aku ada urusan hari itu. Kamu juga ada urusan. Apa urusanmu? Pergi berlibur ke luar negeri dengan selingkuhanmu. Polisi Lu, jangan kira punya uang berarti hebat. Aku akan menyewa pengacara untuk menggugatmu. Dia pergi, dia sudah pergi. Bibi Wawa, apakah kamu juga akan pergi? Aku sudah bilang tidak akan pergi. Mereka semua bilang begitu. Para bibi sebelumnya juga bilang tidak akan pergi. Lalu menghilang. Nian, lihat aku. Apa yang aku, Suwan, katakan pasti akan kuterapkan. Aku tidak akan pergi. Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Itu tugasku, bukan. Apa yang kamu lakukan jauh lebih dari sekadar tugas. Suwan, aku sudah menyelidiki kamu. Kamu adalah murid terakhir Profesor Chen Shouzeng, pemenang hadiah utama kompetisi pediatri nasional. Makalah yang kamu terbitkan tentang intervensi dini autisme anak, telah dikutip lebih dari 300 kali. Setelah mentor kamu mengalami masalah, magangmu dibatalkan, beasiswamu ditarik kembali, bahkan ijazahmu hampir tidak kamu dapatkan. Ayahmu tidak membantumu. Tunanganmu, di saat kamu paling sulit, memilih untuk meninggalkanmu. Kamu sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu seharusnya tidak bekerja sebagai pengasuh di sini, tapi aku di sini. Aku tahu aku harus segera pergi. Maksudku, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Saat ini, bagi saya, tidak ada yang lebih penting daripada mencari uang untuk mengobati ibu saya. Pekerjaan ini adalah pilihan terbaik saya saat ini. Jika suatu hari kamu tidak ingin menjadi pengasuh lagi, datanglah padaku. Paman, tenanglah. Dia adalah majikanmu. Kamu adalah pengasuh anaknya. Terima kasih atas doa dan ucapan selamat dari semua teman. Tanggal 15 bulan depan. Tunggu kehadiran kalian untuk menyaksikan kebahagiaan kami. Cinta ini begitu indah. Zixuan. Sangat tampan, pasangan serasi yang bikin iri. Adikmu tidak datang. Adikku sedang sibuk di luar. Dia sekarang bekerja sebagai pengasuh, jadi tidak bisa meluangkan waktu. Suwan jadi pengasuh?
Bukankah dia lulusan Universitas Jingbei? Katanya dia ditinggal pacarnya. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Itulah nasib. Sama-sama anak ayah yang sama. Kenapa bedanya begitu jauh? Su Wanxing, kamu benar-benar tidak mau aku bahagia. Nona Su, ada beberapa orang di depan pintu. Katanya wartawan ingin mewawancarai adik Nona Su Wanxing. Apa? Mereka bilang ada yang membocorkan bahwa lulusan berprestasi Universitas Jingbei malah jadi pengasuh setelah lulus. Mereka ingin membuat laporan khusus tentang Su Wanxing. Suruh mereka pergi. Aku sedang dalam perjalanan. Tapi mereka sudah memotret gerbang perkebunan. Pasti segera terdeteksi. Ini milik keluarga Lu. Ini bukan hanya prinsipku, tapi juga melibatkan Lu Jingchen. Panggil asistenku, aku butuh bantuan. Wartawan di gerbang sudah ditangani. Terima kasih, Nona Su. Tuan Lu sudah tahu. Apa katanya? Dia bilang suruh aku selidiki orang bernama Su Wanxing ini. Tidak perlu, ini perintah Tuan Lu. Dia bilang, tidak ada yang boleh memanfaatkan karyawan keluarganya untuk sensasi. Karyawan, dia bilang karyawan. Tapi perbuatannya tidak seperti memperlakukan karyawan. Malam itu, Lu Jincheng pulang lebih awal dari biasanya. Su Wan, ke ruang kerja sebentar. Duduk. Soal Su Wanxing, asisten Qin sudah memberitahumu? Sudah. Tuan Lu, ini urusan pribadiku urusan. Pribadi, tidak seharusnya melibatkanmu, tapi sudah terlanjur melibatkanmu. Wartawan memotret gerbang Yinghu Mountain Villa. Jika diberitakan, itu juga akan berdampak pada Nian Nian. Jadi aku akan menanganinya. Bagaimana caranya? Kamu tidak perlu tahu, tapi Su Wan, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tanggung sendirian. Kamu sudah menanggung terlalu banyak. Penyakit ibumu, sikap dingin ayahmu, intrik Su Wanxing, pengkhianatan Zhou Zixuan. Menurutmu, berapa lama lagi kamu bisa menanggungnya sendirian? Aku tidak sedang bersimpati padamu. Aku hanya mengatakan fakta. Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Lu. Jika ada masalah yang menimpa keluarga Lu, aku yang akan menyelesaikannya. 4 kata, keluarga Lu, tiba-tiba terasa sangat berat. Oke, ada satu hal lagi. Ini tentang kasus Profesor Chen Shouzeng. Aku sudah memerintahkan penyelidikan ulang. Pelapornya anonim. Tuduhannya adalah pemalsuan akademik. Hasil penyelidikan menunjukkan bukti tidak cukup. Tetapi Profesor Chen mengundurkan diri secara sukarela. Bukti tidak cukup. Dulu pihak universitas jelas mengatakan sudah terbukti. Jika sudah terbukti, tidak mungkin bukti tidak cukup. Ada yang bermain curang di tengah-tengah. Siapa? Kamu yakin ingin tahu? Katakan saja tentang ayahmu. Su Jiangwo, apa? Su Jiangwo dulu memiliki utang judi. Krediturnya adalah seseorang dari sistem farmasi Jingbei. Orang itu memiliki dendam dengan Profesor Chen. Su Jiangwo, demi melunasi utang, membantu orang itu membuat kesaksian palsu untuk melaporkan Profesor Chen. Proyek Profesor Chen dibatalkan. Magangku dibatalkan. Beasiswaku dicabut. Hidupku runtuh satu malam. Penyebabnya ternyata ayahku. Su Jiangwo mengambil 500.000 yuan uang suap untuk melunasi utang judi. Sisanya digunakan untuk membeli Porsche bagi Su Wanxing. Dari awal hingga akhir, orang yang menghancurkan hidupku bukanlah orang lain, melainkan ayah kandungku sendiri. Bagaimana kabarmu? Apakah bukti-bukti ini kuat? Kuat, jika kamu mau menggunakannya. Aku bisa menyimpannya dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku belum memikirkannya. Tapi ada satu hal yang sudah kuputuskan, Su Jiangwo, Su Wanxing, Zhou Zixuan, kalian tidak akan bisa lolos. Tuan Lu, mengapa kau membantuku? Karena Nian Nian membutuhkanmu. Nada suaranya terlalu alami. Begitu alami hingga aku hampir percaya. Mau berjalan-jalan ke taman? Nona Su, Tuan Lu menyuruhku memberitahumu bahwa ada seseorang yang akan datang ke perkebunan ini pukul 3 sore hari ini. Tuan Lu ingin kau hadir. Siapa orangnya? Profesor Chen Shouzeng. Profesor Chen. Bukankah dia sudah mengundurkan diri dan meninggalkan Jingbei? Tuan Lu berkata, dia menghabiskan waktu untuk mencari jejak Profesor Chen. Profesor Chen saat ini membuka klinik di sebuah kota kecil di selatan. Dia datang semalam dengan terburu-buru. Didi Wan, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Ayo keluar berjalan-jalan. Dia sudah tua, tapi matanya masih bersinar.
Nona Su, guru. Anda kurus tapi masih bersemangat. Tuan Lu kemarin menunjukkan bukti-bukti itu kepada saya. Saya selalu curiga bahwa laporan saat itu ada yang bermain curang, tapi tidak menyangka itu ayahmu. Guru, maaf. Apa hubungannya denganmu? Kamu adalah murid terbaik yang pernah aku bimbing. Saat itu, selain soal itu, yang paling aku sesali adalah, padamu, skripsi kamu, proyek kamu, masa depan kamu. Bu Guru, jika bukti-bukti ini diungkap, reputasimu bisa dipulihkan. Aku sudah meminta tim hukum untuk bersiap. Begitu Profesor Chen setuju, proses hukum bisa segera dilakukan. Su Jiangwo adalah ayahmu. Pikirkan baik-baik. Dia mengorbankan masa depanku dan menghancurkan reputasimu. Dia tidak pantas. Baiklah, Xiao Su. Aku hanya berinteraksi dengan Tuan Lu 1 hari saja. Tapi terlihat jelas dia bukan orang yang sembarangan membantu orang. Guru. Biaya tenaga kerja untuk menyelidiki hal-hal ini bukanlah jumlah yang kecil. Dia pasti mengincar sesuatu. Atau dia peduli padamu, apapun alasannya. Kamu harus jelas tentang posisimu. Kamu adalah gadis berbakat, bukan milik siapapun. Aku tahu, pergilah. Jalanmu masih panjang. Jaga dirimu baik-baik. Guru, kamu benar. Kamu tidak seharusnya menjadi milik siapapun. Guru, kamu benar. Kamu tidak seharusnya menjadi benda milik siapapun, tapi jika kamu butuh dukungan, aku bisa jadi itu. Tuan Lu memintaku memanggilmu Jing Chen. Rasanya tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Aku pengasuhmu. Kamu bukan hanya pengasuh. Tidak pernah begitu. Tuan Lu, hubungan kita tidak seharusnya. Aku tidak sedang menyatakan cinta. Aku hanya menunjukkan sikapku. Kamu adalah orang yang aku akui, bukan karyawan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung padamu. Suan, tenanglah. Sudahlah, aku tidak bisa tenang. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Kemampuan sosial Nian-Nian meningkat 40%. Frekuensi ekspresi bahasanya 3 kali lipat dari 3 bulan lalu. Nona Su, Anda melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya dalam hal Nian-Nian ini, saya berhasil. Hitung mundur pernikahan Su Wanxing tinggal 10 hari. Lini masa WeChat-nya berubah menjadi album hitung mundur pernikahan. Tinggal 10 hari lagi menjadi Nyonya Zhou. Gaun pengantinnya saya pesan khusus di Paris. Edisi terbatas 3 buah di seluruh dunia. Saya membalik-baliknya sebentar lalu tidak melihat lagi. Tapi sore itu telepon berdering. Itu Su Jiangwo. Wan, ada urusan. Apa kamu menyelidiki sesuatu? Jangan pura-pura tidak tahu. Ada yang menemukan surat utangku dari kasino dulu. Dan, soal kejadian tahun itu. Wan, jangan sembarangan. Soal itu sudah berlalu, apa gunanya kamu mengungkitnya lagi? Sudah berlalu. Nama baik Profesor Chen hancur, masa depanku hancur. Kau bilang sudah berlalu, tapi aku terpaksa melakukannya. Kau terpaksa, jadi kau menjual masa depan putrimu? Su Jiangwo, apakah kau pikir aku tidak tahu soal ini? Dan tidak akan pernah menuntut pertanggungjawaban? Hewan, dengarkan aku. Jika hal ini terungkap, ayahmu akan masuk penjara. Bisakah kamu tega melihat ayahmu masuk penjara? Kamu tanya aku apakah aku tega? Apakah kamu dulu tega? Apakah kamu sudah bicara dengan pengacara? Tebak, Suan. Kamu ini anak durhaka. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kapan kamu pernah membesarkanku? Biaya sekolahku dari kecil sampai besar. Semuanya dihasilkan oleh ibuku yang bekerja sendirian. Kamu, uangmu habis untuk berjudi dan menghidupi ibu Su Wanxing. Kamu, Su Jiangwo, aku memberi kamu kesempatan terakhir. Sebelum pernikahan Su Wanxing, serahkan diri kamu sendiri dan jelaskan semua yang terjadi saat itu. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menyuruh pengacara untuk melakukannya. Kamu gila, Wanxing akan menikah minggu depan. Mengapa kamu melakukan ini sekarang? Bukankah ini kesempatan yang tepat? Tepat agar semua orang melihat siapa dirimu sebenarnya. Suan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu sudah tahu semuanya. Ayahmu sudah memberitahumu, jangan ganggu ayahku. Su Wanxing, kamu pikir kamu siapa? Kamu menggunakan uang yang ayahku dapatkan dengan menjualku. Saat mengendarai Porsche, apakah kamu pernah memikirkan hari ini?
Omong kosong, mobil itu dibeli oleh Zisuan. Uang muka diberikan ayahku kepada ibumu mentransfernya kepadamu. Kamu pikir aku tidak bisa menelusurinya? Suan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya menginginkan keadilan. Keadilan? Kamu, seorang pengasuh, apa hakmu membicarakan keadilan? Tunggu saja. Kali ini aku tidak akan menghapus nomor ini, karena masih ada pertunjukan menarik di belakang. 10 hari lagi, dia mengirimkan sebuah paket kepadaku. Nona Su, kirimanmu. Adikmu sudah menyiapkan gaun pengiring pengantin untukmu. Harganya agak murah, tapi kamu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga seharusnya tidak terlalu pilih-pilih. Ingat untuk memakainya Sabtu depan, Wan Xing. Sabtu depan. Pernikahan Suwante. Kamu, mau datang atau tidak, datang. Bukan sebagai pengiring pengantin. Lalu apa? Sebagai tokoh utama. Kamu mau melakukan apa? Bukti bahwa Profesor Chen difitnah saat itu. Catatan transaksi Bank Su Jiangwo yang menerima uang. Dan sumber uang muka mobil mewah Su Wanxing. Akan saya ungkapkan semuanya di pernikahan itu. Kamu yakin? Yakin. Lalu apa yang kamu butuhkan? Sebuah pakaian yang pantas. Asisten Qin, aturlah. Siapkan satu set. Pakaian untuk Nona Su, untuk acara formal. Ada lagi, mungkin juga butuh seorang pengacara. Tim saya siap siaga sepanjang waktu. Dan seorang sopir. Saya yang mengantarmu. Kamu sendiri, Kenapa? Karena jika kamu masuk sendirian, mereka akan mengira kamu datang untuk berdamai. Tapi jika kamu turun dari mobil saya, mereka bahkan tidak akan berani bicara. Bukan hanya membongkar, ya, terima kasih. Tidak perlu. Urusan lain nanti saja. Selesaikan dulu yang ini. Pilihan Tuan Lu sendiri. Sampaikan terima kasihku padanya. Aku hanya mewakili diriku sendiri. Bibi Wan sangat cantik. Terima kasih. Kamu mau kemana? Untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Mengusir orang jahat. Seperti kelinci dalam dongeng yang mengalahkan serigala besar? Kurang lebih begitu. Kalau begitu, semangatlah. Simpan makan malam untukku. Ah, itu Lu Jingchen. Lu Jingchen dari grup Lu. Kenapa dia datang? Ke pernikahan keluarga Zhu? Siapa wanita itu? Yang datang bersama Lu Jingchen. Cantik sekali. Tunggu. Kenapa dia terlihat familiar? Bukankah itu Suwan? Adik Suwan Xing. Yang jadi pengasuh itu. Kenapa dia datang? Benarkah? Berani-beraninya datang. Tuan Lu, apakah Anda datang untuk mengurus? Suwan, selamat, kakak. Tuan-tuan, Lu, kenapa Anda datang? Pengantin pria yang mengundang. Saya, Anda tidak menyambut saya? Selamat datang. Selamat datang, tentu saja selamat datang. Kenapa Anda datang bersamanya? Saya sudah bilang, saya sekarang bekerja di rumahnya. Bekerja, bukankah Anda jadi pengasuh? Pengasuh juga pekerjaan. Kenapa pernikahan Anda tidak menyambut pengasuh? Tentu saja menyambut. Adik, asalkan kamu datang sudah cukup. Para tamu yang terhormat. Selanjutnya silakan perwakilan keluarga pengantin wanita menyampaikan sambutan. Terima kasih kepada semua yang hadir di pernikahan saya dan Zixuan. Hari ini saya sangat bahagia, karena adikku, Suwan, juga datang. Mungkin kalian tidak tahu, adikku belakangan ini bekerja sebagai pengasuh. Meskipun pekerjaannya agak melelahkan, tapi dia bisa datang menghadiri pernikahan kakaknya. Aku benar-benar terharu. Dia mengira ini panggungnya. Dia mengira dia menang. Karena kakak sudah memperkenalkanku dengan begitu antusias. Aku juga mau bicara sebentar.
Suwan, apa yang kamu lakukan? Para tamu yang terhormat, selamat siang. Aku Suwan, adik dari pengantin wanita Su Wanxing. Pernikahan hari ini memang sangat megah. Gaun pengantin yang dikenakan pengantin wanita adalah buatan khusus dari Paris. Perencana pernikahannya adalah tim termahal di Jinbei. Hotelnya adalah yang terbaik di Jinbei. Tapi aku ingin bertanya, dari mana uang-uang muka mobil mewah yang dikendarai pengantin wanita itu? Ada yang tahu? Suwan, diam. Uang muka 300.000 yuan. Itu dari ayahku, Su Jiangwo, orang kaya. Tapi dari mana Su Jiangwo mendapatkan uang itu? Dia selalu bilang tidak punya uang. Bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ibuku. Suwan, kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan. Kamu tahu sendiri. 3 tahun lalu, Su Jiangwo berhutang 500.000 yuan. Kreditornya bernama Zhao Mingyuan. Orang dari sistem kesehatan. Jinbei. Zhao Mingyuan memiliki dendam pribadi dengan Profesor Chen Shouzeng dari Universitas Jinbei. Dia menyuruh Su Jiangwo memalsukan laporan untuk menuduh Profesor Chen melakukan plagiarisme. Su Jiangwo menerima suap sebesar 500.000 yuan. Di mana 300.000 yuan diantaranya ditransfer melalui istrinya, Zhao Lihua, kepada Su Wanxing. Itulah uang muka untuk mobil Porsche itu. Profesor Chen dipaksa mengundurkan diri karena fitnah ini terpaksa mengundurkan diri. Reputasinya hancur. Sedangkan aku, sebagai mahasiswa Profesor Chen, magangku dibatalkan. Beasiswaku pun hilang. Masa depanku dijual oleh ayah kandungku seharga 500.000 yuan. Setelah menjualnya, dia bahkan tidak memberikan sepeser pun untuk mengobati ibuku. Kau berbohong, kau mengada-ada. Rekening bank ada di sini. Catatan transfer Zhao Mingyuan. Catatan transfer Zhao Lihua. Setiap transaksi ada cap banknya. Ini tidak mungkin. Ada juga laporan identifikasi catatan. Pengaduan ini, surat pengaduan anonim terhadap Profesor Chen. Ditulis tangan oleh Su Jiangwo. Wan, kamu. Dan satu pertanyaan terakhir. Gaun pengantinmu yang dipesan khusus di Paris itu edisi terbatas 3 buah, kan? Desainer gaun pengantin ini bernama Rose. Studionya di distrik Paris. Aku sudah mengonfirmasi. Studio itu sudah tutup tahun lalu. Gaun pengantin edisi terbatas globalmu ini dibuat oleh sebuah pabrik tekstil di Shenzhen. Dengan biaya 3.800. Hahaha. Kamu, Su Wanxing. Aku bisa memaafkanmu karena mencuri tunanganku. Aku juga bisa memaafkanmu karena menggunakan rencana pernikahanku. Tapi kamu menggunakan uang yang dijual ayahku untuk masa depanku untuk membeli mobil. Dan masih mengejekku di depan semua orang sebagai pengasuh. Apakah kamu pantas, Zhao Zixuan? Katakan sesuatu. Tuan Lu, Nona Su Wanxing. Aku punya kabar untuk kalian. Perusahaan tunanganku bulan lalu mengajukan permohonan sebesar 3 juta. Tuan Lu, dana ini sudah saya setujui. Tapi setelah melihat sikap kalian terhadap karyawan saya hari ini, saya berubah pikiran. Kerjasama dibatalkan. Selain itu, 3 proyek di rantai pasokan Lu Group dihentikan mulai hari ini. Zixuan, ternyata Suwanlah mantan pacarnya. Su Wanxing mencuri tunangan adiknya. Ternyata begitulah cara orang terkaya Porsche mendapatkan kekayaannya. Soal Profesor Chen Shouzeng, saya tahu. Dulu kalangan akademis menyebutnya kasus yang tidak adil. Su, kau menghancurkan pernikahanku. Pernikahanmu. Sejak awal, kau membangunnya dengan segala milikku. Calon suamiku adalah milikku. Calon istriku adalah milikku. Perencana pernikahannya adalah milikku. Kau mencuri segalanya dariku. Sekarang kau hanya mengembalikan sedikit saja. Wan, besok pengacara Su Jiangwo akan menghubungimu. Kau bisa memilih, datang sendiri untuk meminta maaf. Atau menunggu tiket kapal. Pergi. Kau baik-baik saja, iya? Apakah kau merasa lega? Tidak bisa dibilang tidak karena kamu tidak melakukannya untuk kepuasan, tapi demi keadilan. Lu Jingchen, hari ini kamu membatalkan pembayaran 30 juta yuan dan 3 proyek milik Zhou Zixuan. Apakah kamu tidak rugi? Proyek-proyek itu memang tidak penting. Perusahaan Zhou Zixuan terlalu kecil. Bagi Lu Group, itu hanya sepersekian. Lalu mengapa kamu menyetujui pembayarannya sebelumnya? Aku tidak memperhatikan, jumlah sebesar itu biasanya disetujui oleh staf di bawah. 3,000 yuan bagimu itu tidak diperhatikan. Bibi Wan, kamu sudah pulang? Sudah pulang, serigala besar sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Dia sudah tidur, dia semakin bergantung padamu.
Itu hal baik, baginya itu hal baik. Bagaimana denganmu? Maksudmu apa? Suatu hari nanti kamu akan pergi. Siapa yang bilang, kamu tidak mungkin selamanya jadi pengasuh? Kamu punya kariermu sendiri, masa depanmu. Setelah kasus Profesor Chen terungkap, kesuburanmu akan pulih. Nanti banyak lembaga yang akan mencari aku. Aku sudah bilang tidak akan pergi. Kau bilang begitu pada Nian Nian. Dan aku juga bilang padamu. Suwan. Aku tidak sedang bicara soal janji. Aku hanya bicara tentang saat ini. Aku tidak ingin pergi dari sini. Baiklah. Ada yang merekam video di lokasi pernikahan. Seluruh kejadian tersebar di internet. Kolom komentar dipenuhi serangan terhadapku. Akun WeChat Suwan King menghilang sepenuhnya. Harga saham perusahaan Zhou Zixuan anjlok 30%. Su Jiangwo juga dipanggil. Semuanya berjalan sesuai arah yang seharusnya. Nona Su, ada seorang wanita bernama Lin Yishan, yang mengirimkan surat kuasa ke Dao Zuang. Dia memanfaatkan insiden pernikahan itu. Apakah Tuan Lu sudah tahu? Asisten Qin sudah memberitahu. Dia sudah melihat surat kuasa itu. Jangan khawatir, dia tidak akan mendapatkan hak asuh. Tapi alasan-alasan yang dia kemukakan, alasan-alasan itu tidak masuk akal. Kesopananmu dan kemampuan kerjamu adalah dua hal yang berbeda. Pengadilan akan melihat kualitas perawatan terhadap anak, bukan hubungan keluarga pengasuh. Tapi Suwan, dengarkan aku. Lin Yishan sudah berperkara selama 3 tahun dan belum mendapat hak asuh. Pengacara yang dia sewa sekarang aku kenal. Dia hanya orang yang suka berlebihan. Serahkan saja urusan ini padaku. Tapi aku tahu ini tidak sesederhana itu. Tujuan Lin Yishan bukan benar-benar untukmu. Dia menginginkan uang. Dan sekarang dia menemukan kartu baru, aku. Lin Yishan mengajakku bertemu di sebuah kafe. Pengurus rumah tangga tidak akan setuju. Dan aku juga tidak setuju. Jika aku tidak pergi, dia akan mengira aku bersalah. Asisten Qin, ikuti dia. Baiklah. Suwan, akhirnya bertemu langsung. Apa yang ingin kamu bicarakan? Langsung saja. Aku menyukai Suwan. Aku sudah tahu semua tentangmu. Dihianati oleh ayahmu. Ditinggalkan oleh tunanganmu. Terpaksa menjadi pengasuh karena tidak punya pilihan lain. Cukup menyedihkan. Jadi, aku memberi saran padamu, tinggalkan keluarga lu. Mengapa? Karena jika kamu tetap di sana, kamu hanya akan menimbulkan masalah bagi Nian masalah. Lihatlah, ayahmu bermasalah. Hubungan keluargamu berantakan. Hal-hal ini cepat atau lambat akan terungkap. Nanti media akan menulis apa? Pengasuh di keluarga terkaya di Jingbei, ayahnya adalah penjahat. Menurutmu, apakah ini baik untuk Nian? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Yang ingin aku katakan adalah tinggalkan Lu Jingchen. Dia mantan suamiku. Nian adalah anakku. Kamu orang luar, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kamu meninggalkannya saat Nian masih kecil. Apa hakmu menyebut ini urusan keluargamu? Itu kecelakaan. Kecelakaan. Bukankah kamu meninggalkannya hanya untuk pergi ke luar negeri bersama selingkuhanmu? Kamu, Lin Yishan. Aku tidak akan pergi. Kalau mau menggugat, silakan saja. Tapi kamu harus tahu, Lu Jincheng punya tim pengacara terbaik di seluruh Jingbei. Sedangkan biaya pengacara kamu harus dibayar pakai kartu kredit. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak perlu tahu bagaimana kamu tahu. Aku hanya perlu tahu bahwa kamu tidak bisa kalah. Kalau kamu benar-benar peduli pada Nian, kamu tidak akan menggunakannya untuk mengancamku agar memberikan uang. Yang peduli hanyalah dirimu sendiri. Bagaimana? Tidak apa-apa. Dia tidak akan datang lagi. Bagaimana Anda tahu? Karena dia sudah tidak punya kartu as lagi. Lin Yishan menarik surat kuasa hukumnya dan pergi ke luar negeri. Su Jiangwo dihukum 2 tahun penjara karena pelanggaran politik. Zhao Mingyuan dihukum 3 tahun penjara. Universitas Jingbei mengeluarkan pernyataan terbuka, mengakui bahwa penyelidikan saat itu salah, meminta maaf secara terbuka kepada Profesor Chen. Pada saat yang sama, catatan akademik saya juga dipulihkan. Universitas Jingbei menerbitkan kembali sertifikat kehormatan dan beasiswa. 3 lembaga penelitian medis terkemuka telah mengundangku. Rumah sakit anak terbesar di Jingbei juga telah mengulurkan tangan. Siapa ini? Bibi Wanwan, ayah, Nian, dan keluarga kelinci. Nian, gambarmu bagus sekali. Nian, apakah kamu ingin Bibi Wanwan tetap tinggal di sini? Kalau begitu, tanyakan padanya apakah dia mau. Bibi Wanwan, apakah kamu mau tetap tinggal di sini? Mau. Jadi apa? Kamu mau tetap di sini? Aku sudah bilang mau. Jadi, apakah status pengasuh bisa diubah? Diubah jadi apa? Mulai dari Nyonya Lu dulu.
Setahun yang lalu, aku duduk di lorong rumah sakit. Hanya punya 300 yuan di saku. Setengah tahun yang lalu, aku masuk ke sebuah perkebunan dan menjadi pengasuh ke-9. Tangannya sangat hangat. Aku menggunakan namaku sendiri untuk menamai Pusat Penelitian Intervensi Dini Autisme Anak terbesar di negara ini yang setiap tahun melayani lebih dari 20.000 anak. Xiao Su, kamu berhasil melakukannya. Bahkan lebih baik dariku. Nian Nian sekarang bersekolah di SD terbaik di Beijing Utara. Nilainya selalu di peringkat teratas. Dia sangat suka menggambar. Dia tidak lagi takut pada orang asing. Tidak lagi takut ditinggalkan. Adik perempuannya, yang diberi nama Lun Luan Luan oleh Lu Jingchen, kini berusia 2 tahun. Tubuhnya bulat seperti bola ketan. Nian Nian sangat memanjakan adiknya. Setiap pulang sekolah, hal pertama yang dilakukannya adalah menemui adiknya. Adik menangis hari ini? Tidak, itu bagus. Ibu Su, saya sudah bekerja di keluarga Lu selama 20 tahun. Sekarang adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Terima kasih, kalian pulang. Hahaha, Su Jiangwo sudah keluar dari penjara. Dia menyuruh orang membawa surat, tapi aku belum membukanya. Su Wanxing telah meninggalkannya dan menikah dengan seorang pengusaha kecil. Katanya hidupnya biasa-biasa saja. Suatu kali aku melihatnya di berita. Dia sudah sangat gemuk, berdiri di depan sebuah kompleks perumahan sambil bertengkar dengan seseorang. Aku tidak membencinya lagi, dan tidak peduli lagi. Sekarang aku hanya peduli pada keluargaku. Apakah aku masih memikirkannya? Tidak, hanya tiba-tiba teringat. Jika dulu dia tidak merebut Zhou Zixuan, mungkin aku akan menikah dengannya. Lalu tidak akan ada kamu. Suan, posisi pengasuh yang kamu lamar dulu. Sebenarnya bukan lowongan terbuka. Maksudnya apa? Iklan lowongan itu disuruh Profesor Chen untuk aku posting. Saat kamu sudah tidak punya jalan keluar, Profesor Chen menghubungiku. Dia bilang dia punya seorang murid, orang paling berbakat yang pernah dia lihat. Tapi sekarang hidupnya sangat sulit. Dia minta aku membantu. Jadi, sejak awal ini bukan kebetulan. Posisi pengasuh itu. Benar, gaji bulanan 500.000 juga benar. Nian Nian memang membutuhkan pengasuh yang baik, itu juga benar. Tapi iklan lowongan itu dikirimkan secara khusus kepadamu. Profesor Chen bilang, kamu akan datang, kamu pasti akan datang. Karena kamu adalah orang yang paling pantang menyerah yang pernah dia kenal. Lalu bagaimana denganmu? Kamu sudah memutuskan untuk mempertahankanku sejak pertama kali bertemu, bukan? Kapan itu? Malam ketika kamu bertanya kepada Nian Nian apakah bisa mendapatkan gaji di muka. Hanya karena aku bertanya tentang gaji di muka. Karena saat kamu berada dalam situasi terberat, kamu bertanya kepada perusahaan apakah bisa mendapatkan gaji di muka. Dengan sangat tenang dan terkendali. Pada saat itu, aku berpikir orang ini tidak akan pernah menyerah. Adikku membuang kelinci itu lagi, Lu Jingchen. Permen apa mereknya yang kamu berikan padaku dulu? Kamu masih ingat? Aku ingat, permen itu adalah warisan ibuku. Sebelum meninggal, dia meninggalkan sebotol permen dan berkata, kalau nanti ada hal yang menyedihkan, makanlah satu. Aku belum pernah memakannya, tapi kamu memberikannya padaku. Karena kamu lebih membutuhkannya. Kata apa? Rumah. Kelinci ayahku yang paling cantik. Berikan padamu, jangan membuangnya. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan. Suan yang dulu berjongkok di koridor rumah sakit dengan sisa uang 300 yuan. Dia tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini. Dia tidak perlu bermimpi. Dia hanya perlu masuk.